Ceritakan sosok Bunda antum. Jadi bunda saya itu orang itu bisa menerima saya. Jadi sosok ibu itu kayak baik, tapi itu kalau misalnya lagi rame ataupun kayak ricuh di rumah, panen barang ataupun lempar-lempar barang ke segala arah, palingan orang tuaku marah, tapi gak berselang lama, palingan kayak maafin aku lah, kayak gitu. Sosok ibu saya menurut saya dia adalah sosok yang baik, penyabar, dan bekerja keras. Kalau ibu itu baik, ceria, serba tahu, saya diajak curhat, sama ibu bisa ngerjain apa aja. Sama ibu juga masakannya juga selalu enak, sama banyak deh pokoknya, nggak bisa sebutin juga. Kalau menurut saya, Umi Ana tuh sebenarnya penyabar gitu kan. Kalau misalnya ya anak-anaknya buat hal-hal kesalahan namanya. Misalnya nih contoh, biasanya anak tuh di rumah tuh agak ngeselin gitu. Misalnya kurang beresin kalau misalnya kamar pagi-pagi, terus bangunnya kadang-kadang agak siang gitu kan. Cuma ya Umi Ana tuh sabar gitu, sabar aja gitu. Tapi kalau misalnya udah di atas batas ya kesabarannya ya udah marah gitu kan, udah marah. Dan juga sering dinasihatin sih pas ke mobil, pas lagi perjalanan, pas di ruang keluarga, pas mau tidur, pas makan, dinasihatin terus gitu. Bagi saya, sosok bunda saya bagi saya adalah orang yang hebat, yang bisa melahirkan saya serta mendidik saya biar menjadi lebih dewasa seperti ini, dan bisa membiayai saya untuk masuk ke sekolah IDN ini. Dan saya mempunyai sosok ibu bunda yang saya selalu kenal, yaitu adalah orangnya penyabar, karena dia selalu sabar saat saya ngeyel. Kalau saya dibilangin sesuatu saya selalu ngeyel, tapi dia tetap sabar untuk meladeni saya. Iya, bunda saya itu orangnya penyabar, jarang marah-marah, terus suka memotivasi saya untuk tetap semangat dan tidak pantang menyerah. Nah, jadi bundaku ini orang yang tangguh, baik, Tulus, ikhlas, dan sabar, dan penyayang, baik, sabar, dan masih banyak lainnya. Kalau dibilang sosok ibu itu pekerja keras ya. Kalau misalnya ada masalah di keluarga gitu, biasanya ibu yang nyelesain gitu. Misalnya ada aku sama adikku tuh kelahi gitu. Misalnya habis itu bagaimana caranya ibuku untuk menyelesaikan itu. Misalnya nih satunya dipisah dulu, habis itu didiamin, habis itu baru disatuin lagi. Saya melihat sosok Umi itu seperti orang yang bisa mengatur waktunya dengan baik. Nah, jadi kalau dulu mau berangkat kemana gitu, pasti udah selalu siap gitu loh. Udah barang-barang ini yang mau dibawa, tinggal diangkat ke mobil. Kalau menurutku ya, ibuku tuh orang yang paling peduli sama aku, orang yang paling setia, orang yang paling mendukung aku dimanapun itu dan kapanpun itu. Jadi sosok ibuku, dia itu orangnya penyabar, penyayang, baik, ramah, suka membantu. Ya meskipun agak cerewet, tapi karena cerewetnya ibu itu jadi bisa apa-apa. Misalnya suruh nyapu, saya marah-marah gitu kan. Sekarang jadi ya bisa nyapu. Itu sih. Jadi sosok bunda saya nih ada lumayan banyak ya, tapi saya sebutkan yang saya bisa. Pertama tuh baik, pastinya baik, sabar, ramah ya. Tapi kalau dulu tuh kalau saya melakukan
sesuatu yang salah, pasti ibuku akan sabar dan memakluminya karena saya masih bocil saat itu. Hal hebat apa yang pernah Umi kamu lakukan? Jadi hal hebat bunda saya itu bisa melayani saya, bisa belajar sambil bekerja sambil bergantian rumah dan merawat adik-adik. Hal hebat yang sering sudah saya lakukan adalah saat SD dulu. Saya sangat susah untuk memahami materi untuk ujian besok, dan malam itu saya mengajari saya sampai hingga malam sampai bisa menyerapi pelajaran yang akan saya ujikan besok. Menurutku hal yang terhebat yang pernah dilakuin ibuku sih kayak lebih setiap saat gitu. Kayak misalnya aku baru ngedom nih, aku di support lagi, intinya dijadikan satu lagi lah, kita ngembangin diri bareng-bareng gitu. Menurutku itu hal yang paling hebat. Kalau untuk hal hebat yang pernah dilakukan sama ibu lu, ya semua yang dilakukan sama ibu itu menurut saya hebat ya. Misalnya ya masakin saya makan, itu udah hebat sih buat saya. Soalnya saya bikin makanan aja nggak bisa. Nah habis itu hal hebat kayak nganterin sekolah juga, itu hal hebat sih. Hal hebat yang pernah saya lakukan kalau menurut saya tuh sebenarnya tuh mampu mengerjakan pekerjaan rumah sih, karena di rumah anak tuh pekerjaan rumahnya banyak, kayak misalnya nyapu, ngepel, cuci piring, yang paling saya ingat tuh jemur baju ya. Kalau hal hebat yang pernah bisa lakukan adalah perjuangan ibu saya membangun bisnis kuliner dengan ayah saya. Berawal dari kecil-kecilan hingga saat ini bisnis kulinernya sukses dan memiliki banyak cabang. Dan itu pun Miana tuh kerja rumah itu dari habis subuh sampai malam, entah jam berapa, mungkin jam 10, jam 11 ya gitu sih. Hal hebat yang pernah ibuku lakukan itu bantu aku pas aku kesulitan pelajaran matematika. Nah jadi itu pas aku kelas 6 itu kan nggak tahu matematika kan. Nah pas itu aku minta tolong ibuku. Nah pas itu ibuku tuh kayak mencoba memahami, tapi ibu kan belum tahu matematika kan, cuman sebagian kecil lah. Nah tapi ibu itu lama-lama itu mempelajari matematikanya itu, tapi lama-lama itu tahu apa yang dimaksud dari soalnya itu. Untuk saya hal hebat yang pernah bunda saya lakukan adalah ketika dulu saya pernah mempunyai tugas sekolah yang banyak sekali dan sulit untuk dikerjakan untuk sendiri. Saya juga selalu kesulitan untuk mengerjakannya, tapi bunda secara tiba-tiba selalu membantu saya untuk mengerjakan tugas tersebut. Padahal walaupun tugas bunda saya banyak banget seperti bersih-bersih rumah, ngurusin adik saya, ngurusin yang lain-lain yang berhubungan dengan rumah tangga, tapi ia tetap mengurusi saya dan membantu saya untuk mengerjakan tugas sekolah saya. Oke, kalau masalah hebat itu yang membuat saya kagum itu ibu saya itu terus membuat saya terbiasa menyapu. Yang awalnya dulu saya tidak bisa nyapu, hari mulai berlalu, habis itu setiap hari disuruh nyapu, udah nyapu belum, makanya saya sudah terbiasa. Yang sering saya kayak kagumi dari Umi itu dia tuh selalu memaksa saya untuk belajar, terlebih lagi matematika saat dulu masih di SD. Nah maka dari itu walaupun saya dulu sangat malas untuk belajar, tapi sekarang saya juga nggak terlalu malas untuk belajar. Kalau hal hebat sih nggak bisa ditanya lagi sih. Soalnya nggak terhitung hal hebat apa yang udah dilakuin sama ibu anak. Tapi yang paling hebat itu yang pasti karena
melahirkan anak di sini. Terus sampai perawat anak sampai SD, lalu bisa nyemangatin ayah saya juga buat nyekolahin saudara-saudari saya sama saya juga di sini. Dan untuk hal yang terhebat untuk saat ini ya merawat dan mendidik aku dari kecil sampai saat ini. Hal hebat yang bunda saya lakukan ya waktu kemarin sih, nggak lama. Saya tuh waktu liburan nih saya bingung, saya mau ngapain? Ya, soalnya nggak ada kerjaan. Ya, dan bunda saya nih ingin menghibur saya, kayak mengajak jalan-jalan atau apa bersama bunda saya. Ya, dan bunda saya nih gampang kalau dicurhatin. Jadi kadang-kadang saya curhat sama bunda atau ayah saya atau dua-duanya. Ya. Pesan yang ingin disampaikan ke ibu antum. Bunda di rumah sehat-sehat aja, gak usah mikirin apa-apa, karena di sini sehat. I love you. Pesan buat ibu, terima kasih sebelumnya dan maaf kalau ada salah. Juga kita bakalan ngembangin diri bersama-sama. Untuk pesan yang ingin saya sampaikan untuk ibu saya adalah terima kasih telah memperjuangkan saya, dan mohon maaf apabila saya sering membuat ibu marah atau kesal. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, pesan untuk saya ke bunda ya, yaitu terima kasih sudah melahirkan saya ke dunia ini. Ya, saya patut bersyukur untuk lahir dalam keluarga ini yang bersama bunda yang sangat sabar, baik, dan semua sifat. Ya. Dan jika bunda merasa kesusahan, tenang aja, bibi doain selalu untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah, dan semoga kalau ada masalah didoain agar lebih cepat kelar. Ya, segitu. Pesan yang ingin saya sampaikan ke bunda adalah terima kasih telah merawat saya dari kecil hingga sekarang, dan semoga di bunda dilancarkan, dilimpahkan dan dipermudahkan segala masalah oleh Allah. Dan saya di sini tidak lupa juga mendoakan bunda agar selalu sehat, panjang umur, dan juga bunda jangan lupa mendoakan saya di sini agar menjadi orang pintar, yang lebih pintar. Kalau buat ibu ya tetap sehat, tetap ceria, jangan cemberut, tetap sabar. Ya mungkin walaupun sedikit sedikit, tapi ibu harus ingat satu hal. Aku selalu doain ibu. Jadi ibu tenang aja. Pesan untuk bunda saya adalah terima kasih bunda telah membimbing dan membantu kakak dalam mengerjakan tugas ataupun membantu hal lain, dan terima kasih bunda sudah menjadi sosok ibu terbaik dalam hidup saya sendiri. Pesan saya ke Umiana sih semangat aja kerja rumah ya, dan semoga rezekinya makin dilancarin ya, anak bisa lanjut di sini sampai SMP. Ya. Kalau pesan untuk ibu, saya sangat berterima kasih kepada ibu saya karena telah mendukung saya sampai di sini, memberi semangat, terus berdoa untuk saya. Oke, terima kasih. Pesan buat ibu, makasih banyak udah dukung aku biar sampai bisa ada di sini. Habis itu udah selalu doain kakak, habis itu udah selalu doain aku, udah didik aku, udah merawat aku sampai sebesar ini. Umi terima kasih telah mendukung saya dan mendoakan dan yang lain-lainnya, dan dulu sering memaksa saya untuk belajar. Jadi saya bisa jadi seperti ini. Makasih. Pesannya ya tetap semangat dan jaga diri baik-baik.
Bentar, kayaknya ada yang kurang. Assalamualaikum Rafa. Bolehkah kamu menjawab 3 pertanyaan ini yang aku akan berikan? Yang pertama adalah ceritakan sosok ibu antum. Yang kedua, hal hebat apa yang ibu antum pernah lakukan? Yang ketiga, pesan yang ingin disampaikan ke ibu antum. Terima kasih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memberitahu gimana sih sosok ibuku. Jadi pertama-tama ibuku tuh hebat, baik, dan hebatnya sampai tidak bisa digambarkan oleh kata-kata. Keduanya, hal hebat apa yang ibuku lakukan kepada aku. Jadi waktu pas SD waktu itu sempat tes terus nggak lulus. Nah di situ ibuku memperjuangin supaya akhirnya alhamdulillahnya aku diterima terus lulus. Yang ketiganya, pesan dan kesannya, sehat-sehat ibu. Makasih udah memperjuangin Rafa sampai sekarang. Ya Rafa selalu ngedoain dimana pun ibu berada. And itu aja sih mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.